Oke, di sini kita akan bahas tentang latihan soal PAT Fisika kelas 12 tahun 2020 dan 2021. Yang pertama, di sini ada sebuah kawat lurus yang dialiri listrik, ya. Kawat lurus yang dialiri listrik itu selalu menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Pertanyaannya adalah arah induksi medan magnetik di titik P adalah, nah kita ingat lagi kaidah tangan kanannya untuk kawat yang dialiri arus, maka seperti ini nanti. Pas karena arusnya ke atas, maka nanti B-nya itu arahnya adalah di titik P masuk bidang. Masuk bidang atau menjauhi pengamat, ya, masuk bidang. Gunakan jempolnya itu sebagai I, ya. Jadi I itu adalah jempolnya dan 4 jari sebagai arah medan magnet. Maka nanti didapatkan bahwa di titik P-nya, ya, di titik P itu adanya di bawah sini, itu nanti arahnya akan masuk bidang seperti itu. Ya, ini untuk arah dari suatu medan magnet. Oke, semoga dapat dipahami. Next, nomor 2, induksi magnet yang arahnya ke bawah pada gambar adalah nomor. Nah, kita ingat lagi bahwa di sini ada arus tapi arahnya ini dot. Kalau arahnya ini dot, berarti artinya keluar bidang. Arahkan jempol kalian keluar bidang atau menuju ke kalian, ya. Arahkan jempol ke kalian, kemudian putar 4 jari, maka nanti dihasilkan seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi nanti ini yang nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 5, nomor 4, nomor 3. Yang arahnya ke bawah adalah nomor, jadi nanti kan arah putarannya seperti ini, ya. Nah, nanti yang ke bawah itu adalah nomor 1. Untuk yang ke kanan itu nomor 5, ke atas itu nomor 4. Seperti itu. Kalau ini arahnya lebih ke kiri, ya. Di kiri ini serong bawah. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, masuk nomor 3. Jika kawat dialiri arus dari Q menuju P, maka arah kawat akan bergerak ke, nah ini masuk ke materi gaya Lorentz, ya. Kita ingat lagi kaidah tangan gaya Lorentz adalah FBI. F-nya itu adalah jari tengah, B-nya itu jari telunjuk, dan I-nya itu adalah ibu jari, ya. Dimana masing-masing menunjukkan arah dari setiap besaran fisika. Nah, perhatikan dari soal, kawatnya dialiri arus dari Q menuju P, berarti dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi arah arusnya itu dari kanan ke kiri, berarti ke kiri, ya. Sedangkan medan magnetnya itu masuk, berarti arahkan tangan jempol kalian, ya, arahkan jempol kalian itu ke kiri, kemudian B-nya telunjuk itu masuk bidang atau menuju layar kalian, ya. Menuju layar kalian nanti didapatkan hasilnya itu adalah arah kawat peki itu ke bawah. Jadi arah gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz atau arah kawat itu bergerak ke bawah, ya. Jadi nanti untuk mencari arah kemana geraknya itu sesuai dengan arah F-nya. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 4, tentukan arah gaya Lorentz pada kawat berarus di bawah ini. Nah, di sini ada kawat berarus diletakkan suatu medan magnet. Nah, kalian perhatikan lagi bahwa arah medan magnet itu selalu keluar dari utara menuju selatan. Itu artinya medan magnetnya berarah ke kanan. Nah, gunakan kaidah tangan kanan kalian, ya. Gunakan kaidah tangan kanan kalian di mana I-nya itu ke arah bawah, B-nya ke kanan. Berarti jempol ke bawah, B ke kanan. Maka nanti didapatkan bahwa F-nya itu keluar bidang. Jadi arah gaya Lorentz, ya, arah F keluar bidang. Kemudian untuk gambar di sebelahnya itu kebalikannya, ya. Arah medan magnetnya sama dari kiri ke kanan, tapi arusnya ke atas. Maka nanti sesuai kaidah tangan kanan, B-nya itu ke kanan, ya. B ke kanan berarti telunjuk kalian ke kanan.
terus arusnya ke atas, maka nanti yang di sini arah F-nya akan masuk bidang. Arah F masuk bidang. Atau arah F-nya masuk ke layar. Jadi ke arah depan nanti. Seperti itu ya. Berarti kalau kalau ke arah depan atau masuk bidang itu cross, kalau di sini arah F-nya dot keluar bidang. Oke, seperti itu. Next, masuk nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita juga menggunakan kaidah tangan kanan, tapi kaidah tangan kanannya adalah untuk muatan. Bedanya adalah kalau untuk muatan F, B, V. Jadi arusnya diganti dengan V, ya. Nah, nomor 5 ini adalah sebuah positron bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet homogen B secara tegak lurus. Tentukan arah positron ketika memasuki medan magnet. Nah, kalian perhatikan di sini adalah kecepatannya arahnya ke kanan, B-nya ini arahnya masuk. Nah, berarti arahkan jempol kalian ke kanan, ya, tangan kanan kalian, jempol kalian itu ke kanan, kemudian B-nya itu masuk bidang atau menuju layar. Ya, jadi V ke kanan, B-nya ini masuk bidang. Maka nanti didapatkan gaya Lorentz itu adalah ke atas, sesuai kaidah tangan kanan. Oke, jadi gaya Lorentz atau arah positronnya itu nanti belok ke atas. Hati-hati kalau nanti dia muatannya negatif. Kalau muatannya negatif berarti nanti arahnya ke bawah. Ya, semoga bisa dipahami. Masuk nomor 6, sebuah elektron bergerak dari titik A. Nah, elektron ini dia muatannya adalah negatif. Kalau negatif berarti kebalikan, ya. Kebalikan dari arah gerak pada kaidah tangan kanan. Bergerak dari titik A dengan kecepatan V memasuki medan magnet homogen secara tegak lurus. Salah satu lintasan yang mungkin dilalui oleh elektron adalah, nah, gunakan kaidah tangan kanan kalian, ya. Gunakan kaidah tangan kanan kalian, di mana B-nya ini masuk, B-nya masuk, kemudian V-nya itu arahkan ke atas, ya. Jadi di sini mula-mula kan muatannya dimasukin ke atas. Nah, jadi B-nya masuk, berarti ini B. Ini ceritanya B, kemudian V-nya ke atas. Maka sesuai kaidah tangan kanan harusnya gaya Lorentz nanti ke kiri, ya. Gaya Lorentz ke kiri. Namun karena di sini adalah suatu elektron, ya, di mana elektron itu bermuatan negatif, maka gaya Lorentz itu berlawanan arahnya. Maka nanti jawaban yang tepat adalah nomor 3. Jadi arah elektron yang dibelokkan itu nomor 3. Oke, seperti itu. Jadi nomor 1 dan 6 ini hanya menentukan arah-arah saja. Lanjut nomor 7. Daerah yang masih dikenai gaya magnet atau gaya Lorentz disebut, ya, ini jelas ya, daerah yang masih dikenai gaya magnet berarti disebut sebagai medan magnet atau B-nya. Oke, nomor 8, faktor yang mempengaruhi besar induksi medan magnetik pada kawat penghantar adalah, kita ingat lagi aja rumusnya bahwa B sama dengan mu0I per 2πr. Jadi yang pertama yang mempengaruhi adalah besarnya permeabilitas medium atau ruang hampa kalau di tetapan rumusnya. Arus listrik, ya. Arus listrik dan jarak arus ke titik P. Jarak arus ke suatu titik. Oke, jadi itu aja yang mempengaruhi besar medan magnet. Dan satu lagi nanti adalah lilitan. Lilitan kawat. Oke, jadi semakin banyak lilitan, maka medan magnetnya itu semakin besar atau semakin banyak. Next, nomor 9. Besar gagal induksi pada kumparan saat sebatang magnet digerakkan mendekat atau menjauhi kumparan tersebut berbanding lurus dengan, nah ini menurut hukum Faraday adalah berbanding lurus dengan, pertama itu adalah perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik. Dan yang kedua itu adalah jumlah lilitannya. Di mana perumusannya untuk besar gagal induksi Faraday adalah min N
dikali delta flux per delta T, seperti itu. Oke, lanjut nomor 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL pada generator AC adalah, nah kita ingat lagi aja rumusnya bahwa GGL AC itu EM maksimumnya sama dengan BAWN atau bakwan, di mana B ini adalah sebagai medan magnet, A itu adalah luas kumparan, omega di sini adalah kecepatan putarnya atau kecepatan sudutnya, dan N di sini adalah jumlah lilitan. Jadi yang mempengaruhi besarnya GGL pada generator AC adalah 4 variabel ini. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 11, gambarkan gelombang sinus arus dan tegangan pada rangkaian induktif dan kapasitif. Oke, kita ingat lagi bahwa pada rangkaian induktif itu artinya XL lebih besar daripada XC. Dan arusnya atau I-nya lebih lambat 90 derajat daripada V. Nanti digambarkan adalah seperti ini. Jadi misalkan yang garis biru ini adalah I-nya, ya, I-nya, maka karena I-nya lebih lambat 90 derajat daripada V, maka nanti V-nya itu otomatis lebih cepat, ya. V-nya lebih cepat, maka nanti di sini. Nah, jadi yang merah ini adalah sebagai V, seperti itu. Nah, kebalikan dari suatu induktif adalah kapasitif. Dimana syarat dari kapasitif itu adalah XL yang lebih kecil daripada XC. Kemudian karena kapasitif itu huruf C, maka I-nya lebih cepat. I lebih cepat 90 derajat daripada V. Sehingga nanti kalau digambarkan secara grafik ya, digambar secara grafiknya adalah misalkan yang garis biru ini adalah I. Nah, karena I-nya lebih cepat, maka V-nya ini lebih lambat. Maka nanti V-nya munculnya dari sini. Oke, seperti itu. Ya. Jadi itu konsep yang harus anak-anakku sekalian pahami. Untuk nomor 12 kita masuk ke hitungan. Titik P berada di sekitar 2 buah kawat penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang seperti gambar berikut. Tentukan besar kuat medan magnet di titik P. Nah, kalian harus ingat lagi bahwa di sini ada 2 arus atau 2 kawat, maka di sini akan mendapatkan 2 medan magnet. Nah, yang pertama adalah kalian tentukan dulu besarnya, ya. Kalian tentukan dulu besarnya. Saya asumsikan yang kawat B1 itu sebagai kawat melingkar. Ya, dimana besarnya kawat melingkar itu adalah B1 sama dengan mu0 kali I per 2R dikali jumlah lingkaran. Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa arus dari I1 itu adalah 4 per pi dan arus I2-nya itu adalah 2 ampere. Dimana jaraknya ini adalah R1, kemudian di sini adalah R2. Udah, tinggal kita substitusikan aja. Mu0-nya itu adalah tetapan yang besarnya adalah 4 pi dikali 10 pangkat minus 7. I1-nya ya, karena di sini B1 maka di sini I1 ini R1. I1-nya adalah 4 per pi ampere dibagi dengan 2 dikali R1-nya adalah 1 dikali jumlah lingkaran. Nah, di sini sudah dibilang bahwa berbentuknya setengah lingkaran. Sehingga nanti ini akan dikalikan dengan setengah. Nah, ini tetapan pi-nya bisa kita coret. Kemudian 2-nya juga bisa kita coret dengan 4 yang di sini. Bisa 2, maka 2-nya juga bisa kecoret. Nah, jadi sehingga nanti menghasilkan B1-nya 4 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla.
Kemana arahnya? Arahnya sesuai kaidah tangan kanan tadi, bahwa arusnya datang dari sini, maka sesuai kaidah tangan kanan, gunakan ibu jari sebagai arah arus dan medan magnet sebagai P. Nanti B1-nya itu adalah masuk cross ya. Kemudian untuk mencari nilai medan magnet yang dihasilkan oleh kawat kedua, berarti kita anggap dia B2 ya. Ini kawat untuk kawat lurus. Dimana kawat lurus itu rumusnya juga berbeda. B2 sama dengan mu0 I per 2πr. Oke ya. Nah, mu0 nya juga masuk. Ini I2, ini R2. Mu0 yang masuk sama karena dia tetapan 4pi kali 10 pangkat minus 7. I2 nya adalah 2 ampere dari soal, dibagi dengan 2pi dikali R2. R2 nya kalau dari soal juga bernilai 1. Nah, ini bisa kita sederhanain atau bisa kita coret. Bisa saja 2. 2 kali 2 itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 juga. Tes lah. Nah, kalau kalian perhatikan, nanti jempolnya itu arahnya sesuai dengan sini. Kemudian titik P-nya itu nanti arahnya adalah keluar. Ya, jadi B2 itu arahnya keluar. Nah, karena ada yang masuk dan keluar bidang, maka nanti resultan medan magnetnya ya. Resultan medan magnetnya atau B di titik P-nya itu adalah saling mengurangi. Jadi BP-nya adalah B1 dikurang B2. B1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. B2-nya juga 4 kali 10 pangkat min 7. Sehingga hasil pengurangannya ini adalah 0. Jadi medan magnet di titik P ini kalau ditotalin besarnya adalah 0, atau di titik P ini tidak terdapat medan magnet. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 13. Dua kawat lurus sejajar berjarak 20 cm. Ya. Jaraknya 20 cm, kita tulis aja dulu, diketahui adalah R 20 cm. Ubah langsung ke meter, jadinya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Bila mu0 ini tetapannya tadi ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7, maka gaya persatuan panjang yang dialami kawat RR adalah, jadi yang ditanya gaya persatuan panjang, berarti F per L. Kita langsung jawab aja bahwa persamaan F per L itu adalah mu0 kali I1 kali I2 per 2pi R. Nah, jadi kalau ada dua kawat ini ya, ditanyakan gaya persatuan panjang, ini untuk PQ dan RR itu besarnya sama ya. Jadi rumusnya juga sama kalau besarnya sama. Maka langsung aja masuk. mu0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya adalah 0,5 ya. 0,5. I2-nya adalah 4 dibagi dengan 2pi dikali R-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, sehingga nanti didapatkan ini dikali, kalau dikali ini hasil 4pi juga bisa coret dengan ini ya. Langsung 4 kali 0,5, oh ternyata hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Oh, di sini ada min 1 ya. Ada min 1, berarti jadinya harusnya 2 kali 10 pangkat min 6 tes Newton ya. Karena di sini udah gaya Newton per meter. Nah, karena dia searah nih, jadi arusnya itu searah, maka nanti punya visi yang sama, nanti akan tarik menarik. Jadi nanti arah gaya Lorentz ini akan tarik menarik seperti itu. Oke, next nomor 14. Di sini udah masuk materi induksi elektromagnetik. Ya, perhatikan gambar di bawah. Kawat NO panjangnya adalah 60 cm. Berarti diketahui di sini adalah L-nya itu 60 cm. Maka kalau kita ubah ke meter itu adalah 0,6 meter. Digerakkan ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, kecepatan itu berarti simbol adalah V, 2 meter per second. Jika induksi magnet B adalah 0,15 Weber per meter pangkat 2,
atau Tesla nih ya, maka kuat arus yang melalui hambatan R 2 ohm adalah, jadi R-nya itu 2 ohm. Yang ditanyakan adalah arus ya. Nah, kita masuk aja, langsung jawab. GGL dapat dicari dari BLV ya, dimana GGL ini bisa kita substitusi ya, bisa kita substitusi. GGL itu sama dengan tegangan listrik, maka sesuai dengan hukum Ohm, tegangan itu adalah I kali R, maka GGL ini adalah I kali R sama dengan BLV. Mana untuk mencari I berarti kamu pindah ruas R ke ruas kanan, jadinya BLV dibagi R. Masuk aja ke perumusannya. B-nya ini adalah 0,15, L-nya itu adalah 0,6, V-nya adalah 2, terus R-nya itu juga 2. Coret 2-nya. Nah, 0,15 dikali 0,6 atau 15/100 dikali 6/10. 15 kali 6 itu adalah 90. 100 dikali 10 itu adalah 1000. Coret nolnya, maka didapatkan hasil I-nya adalah 9/100 atau 0,09 ampere. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Lanjut, nomor 15. Kita langsung tulis yang diketahuinya. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Nah, jumlah lilitan itu adalah N besar ya, sebesar 600. Flux magnetik yang memotong berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 menjadi 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti fluxnya yang pertama adalah 9 kali 10 pangkat min 5 Weber. Dan flux yang kedua berkurang menjadi 4 kali 10 pangkat minus 5 Weber. Dalam selang waktu 0,0 second. Berarti selang waktu itu delta T. 0,01 second. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan adalah, yang ditanya GGL induksi, yaitu epsilon atau atau 3 terbalik ya. Nah, kita ingat lagi hukum Faraday ini ya. Hukum Faraday bahwa persamaannya adalah GGL sama dengan min N dikali delta flux dibagi delta T. Oke, masuk. Min N-nya itu adalah 600, berarti min 600 dikali dengan delta fluxnya itu adalah flux 2 dikurang flux 1, berarti 4 kali 10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 bagi dengan 0,01. 0,01 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, utamain dulu yang dalam kurung. Maka ini kalau di dalam kurung didapatkan adalah min 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Minnya bisa kita coret ya. 600 dikali 5 itu adalah 3000, maka 3000 dikali 10 pangkat min 5 bagi min 2 itu adalah min 3. Maka didapatkan nanti ini pangkat 3, ini 10 pangkat min 3, berarti didapatkan hasilnya adalah 3 volt. Oke, seperti itu. Next, lanjut nomor 16. Seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik, kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semula. Oke, ini berarti generator AC dia, generator listrik. Diketahui luas penampangnya berarti A2-nya sama dengan 2 kali A1. Jadi ini diganti ceritanya. Dan jumlah lilitan 1,5 kali dari jumlah semula. Berarti jumlah lilitan N2 sama dengan 1,5 kali N1. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula, berarti omega 2-nya menjadi 3/4 dari omega 1. Tentukan perbandingan GGL maksimum sebelum dan sesudah direparasi. Jadi yang ditanyakan adalah GGL maksimum 1 banding GGL maksimum 2. Oke. Kita langsung aja masuk ke perumusannya, bahwa rumus dari GGL maksimum itu adalah bakwan ya, B A omega N. Ini langsung kita bandingin aja. EM1 per EM2 sama dengan EM1 nya itu adalah
B1 A1 omega 1 kali N1, EM2 aja berarti B2 dikali A2 kali omega 2 dikali N2. Karena yang tidak diubah itu hanya medan magnet ya. Jadi medan magnetnya ini boleh kita coret karena dia tidak diubah. Oke, tinggal masuk aja ke perhitungannya ya. Jadi ini A2, omega 2 dan N2 nya ini disubstitusi. Maka nanti EM1 per EM2 sama dengan atasnya sama A1 omega 1 kali N1 dibagi A2 nya adalah 2A1, berarti masukkan aja 2A1, omega 2 nya adalah 3/4 omega 1, dan N2 nya ya, ini N2 adalah 1,5 N1. Nah, jadi yang diganti itu yang di bawahnya. Oke, ini coret semua variabelnya. Omega 1 coret, N1 coret, sehingga nanti didapatkan bahwa 2 kali 3/4 1,5 ini boleh diganti dengan 3/2 ya. Ini boleh diganti dengan 3/2. Nah, sama aja. Berarti ini di atasnya didapat 9 dikali 2 18, di bawahnya adalah 8. Nah, ini diputar langsung, berarti 8/18 ya. 8/18 berarti EM1 per EM2. Kita sederhanain lagi, 8/18 bisa disederhanain lagi, bagi 2 semuanya, yaitu adalah 4/9. Jadi nanti hasilnya adalah 4/9 seperti itu. Oke, nomor 17. Di sini ya, di sini ada R-nya, L dan C. Tentukan besar impedansi rangkaian, arus maksimum dan tegangan pada resistor. Oke, karena di sini diketahuinya adalah L ya, maka pertama kita harus cari dulu hambatan dari si induktor. Nah, atau reaktansinya. Kita bisa cari dari XL sama dengan omega kali L. Nah, tapi omeganya kita belum dapat ya. Di sini diketahui Hertz, maka kita harus cari dulu omeganya, di mana omega itu sama dengan 2pi F. Dimasukin F-nya itu adalah 500 per pi. Berarti di sini 500 per pi. Pi-nya coret, sehingga 2 kali 500 adalah 1000. Ya, atau 10⁻³ rad per second. Nah, ini adalah omeganya. Kemudian kita bisa mencari nilai reaktansi induktif, berarti XL. XL sama dengan omega kali L. Omeganya ini 10⁻³. L-nya itu adalah 200 mH. 200 mH ini kalau disubstitusi, kalau diubah jadi Henry adalah 2 kali 10⁻⁻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 ⁻
200 mH kalau diubah ke Henry adalah 200 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini minus 3 sama positif 3 bisa kecoret. Berarti nanti XL-nya didapat adalah 200 ohm. Kemudian untuk XC-nya atau reaktansi induk kapasitif itu 1 per WC. 1 per W-nya itu atau omega-nya adalah 10 pangkat 3. C-nya itu adalah 1 mikrofarad, di mana 1 mikrofarad itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini nanti min 6-nya dibalik, jadi 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3, itu hasilnya adalah 10 pangkat 3 atau 1000 ya, 1000 ohm. Nah, kita bisa mencari nilai A itu adalah impedansi, impedansi itu adalah Z, maka Z itu persamaannya adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, didapatkan R-nya itu adalah 600 kuadrat tambah XL-nya adalah 200, XC-nya adalah 1000. Berarti nanti ini 600 kuadrat sama 800 kuadrat, itu Pitagorasnya adalah 1000 ohm. Oke, selesai nomor A. Yang B adalah arus maksimum. Arus maksimum dapat dicari dari I max. Ya, arus maksimum bisa kita cari dari hukum Ohm, yaitu I max sama dengan V max
per Z. Nah, di sini Vmax-nya ada di soal 120 volt per Z-nya atau impedansinya adalah 1000. Nolnya coret, maka didapatkan nanti hasilnya adalah 12 per 100 atau 0,12 ampere. Seperti itu. Kemudian yang C, tegangan pada resistor berarti VR sama dengan I kali R, dan tegangan pada induktor. Kalau tegangan pada induktor berarti VL, yaitu I kali XL. Oke, kita tinggal substitusi aja. I-nya udah dapat 0,12 atau 12 per 100 dikalikan dengan R. R-nya itu di soal adalah 600. Berarti masuk 600. 100-nya coret, 12 kali 6 itu adalah 72 volt. Oke, itu adalah tegangan pada resistor. Kemudian tegangan pada induktornya adalah I-nya masuk 0,12 berarti 12 per 100 dikali XL. Nah, XL-nya itu tadi didapatkan adalah 200. Coret ratusannya, 12 kali 2 itu adalah 24 volt. Oke, itu adalah besaran dari RLC. Semoga bisa dipahami. Next, nomor 18. Ini kita udah masuk relativitas. Ada pesawat A bergerak dengan kecepatan 2/3 dan B bergerak dengan kecepatan 1/2c dengan arah saling berlawanan. Nah, jadi ini semuanya adalah menurut pengamat yang ada di bumi ya. Jadi ada pesawat A bergerak, karena ini berlawanan, saya anggap aja A itu bergerak ke kanan dengan kecepatan VAP itu adalah 2/3c, dan ada pesawat B bergerak dari kanan ke kiri itu sebesar VBP itu 1/2c dengan arah saling berlawanan. Jika C adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan pesawat A terhadap pesawat B berarti kecepatan A menurut B. Oke, jadi ini semua adalah menurut kita atau menurut pengamat yang ada di bumi. Seperti itu. Jadi ini pengamat ya. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan pesawat A menurut B? Nah, kita ingat lagi aja persamaannya. VAB itu sama dengan awali dengan A, berarti VAP, akhiri dengan B, berarti VPB dibagi 1 plus VAP dikali VPB per C kuadrat. Nah, karena yang diketahui adalah VBP ya, dimana VPB itu adalah min VBP, sehingga nanti ini diganti VAP min VBP dibagi 1 min VAP dikali VBP per C kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan aja. VAP-nya itu adalah 2/3C dikurang VBP. Nah, VBP-nya ini kan berlawanan nih. Kalau berlawanan itu ke kiri kita anggap dia minus, berarti setengah C. Jadi di sini minus setengah C karena arahnya berlawanan dibagi dengan 1 min 2/3C dikali min setengah C dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini C-nya bisa kecoret yang di sini. Masuk aja 2/3C dikurang, ditambah ini ya. Jadinya ditambah 2/3C ditambah setengah C dibagi dengan 1, ini min ketemu min juga plus, 2/3 dikali setengah itu adalah 2/6 atau 1/3 ya. Jadi 2/3 kali setengah itu adalah 1/3, atau 2-nya ini bisa kita coret. Nah, ini dijumlahkan saja ya, dijumlahkan. Nanti ini saya pindah ke sini, berarti 2/3 ditambah setengah, 2/3 ditambah setengah samain penyebut, 3 sama 2 itu KPK nya adalah 6, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4, 6 bagi 2 3, berarti 3 ya.
Berarti nanti didapatkan ini 7/6, kemudian 1 ditambah 1/3, berarti 3/3 ditambah 1/3. Jawabannya adalah 4/3. Udah masuk deh. Berarti VAB sama dengan atas ini adalah 7/6C. 7/6C dibagi dengan 4/3. Nah, ini dibalik aja, berarti VAB sama dengan 7/6C. 4/3 kalau dibalik jadinya 3/4. Maka VAB-nya didapatkan nanti ini adalah 2. 7, ini 2 kali 4, berarti hasilnya adalah 7/8C. Nah, ini adalah kecepatan pesawat A menurut pengamat yang ada di B. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian lanjut nomor 19. Massa seorang astronot di bumi adalah 50 kilo, berarti ini massa diamnya, M0-nya. Jika astronot tersebut berada dalam roket yang sedang bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C, berarti ini adalah V. Ya, V-nya setengah akar 3C, maka massa astronot menurut pengamat di bumi adalah, nah, jadi kita mencari massa relativistik ya, seperti itu ya. Dimana massa relativistik kita harus tahu dulu nilai tetapan Lorentz. Nah, cara mencari tetapan Lorentz mudah. Kita dapatkan V-nya itu adalah setengah akar 3C atau akar 3/2C. Seperti itu. Nah, kita cari dulu tetapan gaya Lorentz-nya. Boleh menggunakan rumus atau menggunakan cara segitiga ya. Untuk cepatnya cara segitiga aja. Dimana ini theta, V itu adalah demi ya, depan per miring. Berarti akar 3-nya ini adalah depannya dari sudut, dan miringnya ini 2. Maka kita bisa mencari nilai X. X itu berarti adalah akar 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nanti didapatkan X yaitu bernilai 1 ya. Jadi 4 dikurang 3. Akar 1 yaitu adalah 1. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai gamma. Gamma itu adalah misa miring per samping. Miringnya itu adalah 2, sampingnya itu adalah 1. Berarti 2/1. Jadi gamanya adalah 2 ya. Gamanya adalah 2. Udah deh, masuk ke massa relativistik. Atau MT-nya. Nah, MT-nya bisa kita cari dari M0 dikali gamma ya. M0-nya 50, gamanya adalah 2. Jadi massa relativistiknya adalah 100 kg. Selesai. Seperti itu ya untuk mencari nilai gamma. Kemudian masuk nomor 20. Ada 2 kembaran bernama Tini dan Tina terpisah pada saat berumur 20 tahun. Nah, jadi umur mereka awalnya 20 tahun. Tini tinggal di bumi dan Tina mulai berpetualang keluar angkasa. Berarti yang ada di bumi itu si Tini. Kemudian Tina berpetualang di luar angkasa. Ini Tina. Menggunakan pesawat dengan kelajuan 0,96C, berarti V-nya adalah 0,96C. Setelah 14 tahun berkelana, Tina pulang ke bumi. Nah, berarti ini adalah waktunya si Tina. Jadi waktu diamnya Tina, 14 tahun. Bila Tini masih hidup, berapakah usia Tini pada saat pulang ke bumi? Oke, berarti di sini adalah peristiwa paradoks kembar atau aplikasi dari dilatasi waktu. Nah, kalian harus cari dulu nilai gamma ya. Dijawab. Kita kan tahu bahwa V-nya itu adalah 0,96C, berarti kalau dijadiin pecahan adalah 96/100. Sederhanain lagi jadinya 24/25. Ya. Maka Pitagorasnya adalah seperti ini. Depannya 24, miringnya 25. Berarti sampingnya nanti bisa dicari dari soal Pitagoras, yaitu nanti hasilnya 7. Maka gamanya adalah misa ya, miring, sisi miring dibagi sisi samping. Miringnya adalah 25, sampingnya adalah 7. Jadi hasil gamanya adalah 25/7. Nah, untuk mencari waktu atau usia si Tini ya, usia Tini, kita harus tahu dulu adalah waktu, dilatasi waktu yang dialami oleh si Tini ya.
Jadi dilatasi waktunya adalah T sama dengan T0 dikali gamma. Waktunya Tina adalah 14 tahun dikali dengan gamma. Gammanya ini kita udah dapat adalah 25/7. 14 bagi 7 adalah 2. Ini adalah 50 tahun. Artinya menurut Tina dia berangkatnya 14 tahun, tapi menurut Tini sudah berjalan selama 50 tahun. Nah, itu adalah suatu paradoks atau dilatasi waktu. Maka usia Tini, ya, usia Tini karena semula ini adalah 20 tahun, ya, semula ini adalah 20 tahun, maka usia Tini adalah 20 ditambah dengan 50 tahun. Maka hasilnya adalah 70 tahun. Sedangkan kalau ditanyanya nanti adalah usia Tina, ya, karena mereka ini kembar, maka awalnya adalah 20 ditambah waktu keberangkatan Tina. Jadi Tina ini baru berangkat 14 tahun. Berarti 20 ditambah 14. Jadi usia di Tina adalah 34 tahun. Ya, itu adalah paradoks kembar. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi dan mendapat nilai ujian yang lebih baik. Jangan lupa like dan komen bila ada yang belum dipahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.